Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ziyad Kemal dengan NIM M0803241085. Pada hari ini 3 Juli 2026 saya akan menyajikan hasil progres akhir proyek dari desain kolam bangunan saya. Nah, kita masuk ke gambaran umumnya dulu. Jadi apa itu Boxless? Boxless ini merupakan platform untuk mendapatkan berbagai informasi zakat, mulai dari pembayaran hingga laporannya. Selain itu, terdapat berbagai komponen lain seperti program yang dijalankan, sedekah atau bantuan untuk warga Indonesia yang sedang mengalami musibah. Tapi di dalam platform Basnas ini terdapat beberapa masalah. Nah, yang menjadi salah satu masalah dari platform Basnas ini adalah kemudahan pengguna. Nah, salah satunya yaitu mencari riwayat pembayaran secara terpusat. Muzaki melihat seluruh riwayat pembayaran zakat mereka dalam satu halaman terpusat untuk memverifikasi, merekap, atau membuktikan transaksi yang sudah dilakukan tanpa perlu mencari informasi dari sumber lain. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa mencari riwayat pembayaran secara terpusat ini di dalam 2019 tidak terwujud dengan baik karena poin yang ini belum tercapai. Lalu konteks penggunaan federal baik terpusat ini sangat relevan bagi muzaki yang rutin membayar zakat baik bulanan maupun tahunan dan suatu saat perlu memverifikasi atau mereka pembayaran mereka. Nah, selanjutnya itu ada perangkat dan lingkungan. Tas ini dapat dilakukan di perangkat manapun dan pada lingkungan yang beragam dengan kondisi internet yang memadai. Nah, di sini kita ada perbandingannya dengan produksi jenis, yaitu rumah zakat. Di rumah zakat ini mereka sudah melaksanakan fitur riwayat pembayaran secara terpusat. Hanya dengan beberapa klik, kita tinggal pergi ke profile, lalu kita bisa melihat riwayat donasi. Hanya dengan dua klik, kita bisa melihat riwayat transaksi kita, mulai dari pembayaran, penyaluran, hingga rekap donasi. Nah, stakeholder dari fitur ini ada tiga. Yang pertama itu ada Mozaki, yang mana ini merupakan end user atau pengguna akhir yang ingin bisa melihat seluruh riwayat pembayaran zakat mereka dalam satu tempat yang terpusat tanpa melalui proses yang rumit. Yang kedua itu ada tim pengembang fitur. Pihak yang membangun dan memastikan sistem riwayat pembayaran secara terpusat ini dapat berjalan secara medis. Selanjutnya ada tim desain UI UX. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan fitur ini mudah ditemukan dan digunakan oleh end user kita atau pengguna. Nah, ini merupakan target user dari tas melihat riwayat pembayaran secara pusat. Tentunya target usernya adalah Muzaki atau pengguna akhir kita yang pernah melakukan pembayaran zakat melalui platform Basnas dan suatu saat mereka perlu memverifikasi atau mereka transaksi mereka melalui platform ini secara langsung. Kenapa ini penting? Karena ini menyangkut dengan bukti transaksi dan lainnya, sehingga ini menyangkut dengan kepercayaan dari si user tersebut, dan ini bersangkutan juga dengan ketenangan pikiran mereka. Selanjutnya ada tujuan dari fitur ini. Tujuan utamanya adalah kita memastikan seluruh riwayat pembayaran zakat itu atau pembayaran sedekah, infak, dan lain-lain itu dapat dilihat dalam satu halaman secara lengkap dan akurat tanpa kita perlu mengakses aplikasi lain atau tempat lain. Nah, tujuan pendukungnya ada beberapa poin. Yang pertama itu kita verifikasi apakah pembayaran di periode tertentu sudah berhasil dilakukan. Yang kedua, kita bisa mendapatkan bukti pembayaran di periode yang kita mau agar bisa disimpan dan ditunjukkan ke pihak lain. Lalu kita bisa merekap total pembayaran dalam kurun waktu tertentu, misalnya per tahun. Selanjutnya, untuk menghindari pembayaran ganda karena lupa sudah bayar sebelumnya. Nah, usability goals kita di sini ada tiga. Yang pertama itu ada efektif, yang mana data yang disajikan itu harus merupakan data yang lengkap dan akurat, dengan tidak ada transaksi yang hilang. Nah, dengan kedua hal tersebut, maka informasi yang disajikan itu dapat dipercaya oleh user. Yang kedua itu adalah efisien. Fitur riwayat pembayaran ini harus dapat diakses dengan cepat, dengan langkah minimal dan navigasi langsung ke tujuan, sehingga tujuan user untuk melihat riwayat pembayaran secara terpusat itu bisa langsung tercapai hanya dengan beberapa langkah. Yang terakhir itu ada satisfying.
pengguna itu harus merasakan rasa tenang dan tidak adanya keraguan akan transaksi yang telah mereka lakukan ketika mereka mengakses riwayat pembayaran langsung. Selanjutnya di sini ada UX goals. Yang pertama itu ada trust. Pengguna itu perlu yakin bahwa data yang disajikan itu merupakan riwayat yang ditampilkan akurat dan mencerminkan pembayaran yang benar-benar sudah dilakukan. Tanpa kepercayaan terhadap sistem, pengguna itu tidak akan merasa cukup hanya dengan melihat riwayat saja. Yang kedua itu ada reduce anxiety. Momen pengguna mengakses riwayat itu biasanya dipicu oleh beberapa hal seperti keraguan dan kekhawatiran apakah mereka sudah bayar, apakah mereka transaksinya sudah tercatat, apakah transaksi yang mereka lakukan itu bisa dibuktikan gitu. Nah, fitur ini bisa dikatakan berhasil kalau pengguna itu bukan hanya melihat data gitu, tapi mereka bisa merasa lega setelah mereka melihat data yang ada. Nah, berikut ada beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama itu pengguna kesulitan menemukan riwayat karena navigasinya itu tidak jelas atau tersembunyi. Jadi di website Basnas itu fiturnya itu tidak benar-benar ada. Selanjutnya itu ada kepercayaan terhadap platform itu menurun karena pengguna merasa data mereka tidak dikelola dengan transparan. Nah, pengguna tetap merasa ragu meskipun mereka sudah membuka halaman riwayat karena informasi yang disajikan itu kurang jelas dan tidak meyakinkan bagi mereka. Selanjutnya, pengguna terpaksa menghubungi customer service hanya untuk mengonfirmasi hal yang seharusnya bisa mereka cek dengan sendirinya. Nah, kita di sini mulai masuk ke metode wawancara yang digunakan dan usability testing. Yang mana usability testingnya itu berdasarkan tes. Nah, untuk metode wawancaranya itu menggunakan metode open-ended, yang mana metode ini merupakan metode riset, di mana pertanyaan itu diajukan dan bersifat terbuka, sehingga pengguna itu bebas menjawab dengan kata-kata sendiri. Tidak ada jawaban benar dan tidak ada jawaban salah. Tujuannya, kita ingin menggali pengalaman dan perspektif pengguna secara mendalam, bukan sekedar konfirmasi asumsi yang enggak. Nah, untuk metode tes based usability testingnya, pertama itu dimulai dengan skenario task, lalu testing, dan observasi pencatatan. Nah, berikut merupakan analisis hasil testing yang telah dilakukan, yang mana analisisnya kita sampaikan melalui empathy map, customer journey map, dan synthesis temuan. Skenario yang diberikan kepada user sebelum wawancara dilakukan adalah pengguna diminta untuk mengakses riwayat pembayaran yang sebelumnya dilakukan melalui website Basnas. Dengan asumsi mereka telah melakukan pembayaran zakat secara online beberapa waktu lalu dan mereka ingin mengakses kembali riwayat pembayaran tersebut. Nah, kita bisa lihat dari responden satu, di sini kita lihat dari empathy map-nya dulu. Responden itu mendengar bahwa pembayaran zakat dapat disimplifikasi dengan pembayaran online melalui website Basnas. Tapi ketika dilihat, pengguna ini melihat banyak sekali fitur di navigation bar-nya, tetapi tidak ada label yang menggambarkan bahwa fitur tersebut adalah riwayat pembayaran. Lalu, pengguna mulai bingung, seperti dia bingung ngeceknya dari mana, karena bingung banget melihat navigation bar yang sangat bertumpuk dan berantakan. Selanjutnya, pengguna mulai merasa kalau fitur riwayat pembayar ini tidak ada di dalam website ini. Dan pain yang mereka rasakan, tidak ada fitur riwayat pembayaran yang benar-benar dapat diakses secara langsung di dalam website Basnasnya. Sehingga mereka menginginkan eh, riwayat pembayaran itu bisa dilihat secara terpusat langsung di website Basnas. Nah, di sini kita bisa melihat user journey atau perjalanan user selama mereka menggunakan website. Nah, yang pertama itu pengguna mulai membuka website dan mengenali fitur-fitur yang disajikan. Dan actionnya, pengguna itu membuka website Basnas melalui browser. Lalu mereka berpikir kalau mereka sudah pernah bayar zakat di sini dan ingin melihat riwayat pembayarannya. Nah, emotions yang mereka tunjukkan pertama kali adalah biasa saja. Opportunities yang bisa kita lakukan di sini adalah kita menyediakan tampilan yang mudah dipahami dan intuitif untuk tiap fiturnya. Nah, selanjutnya di sini ada pengguna mengecek tiap fitur di navigation bar dan mulai mempertanyakan kehadiran fitur riwayat pembayaran. Pengguna di sini membuka fitur transfer zakat yang ternyata hanya berisi daftar rekening dan fitur lainnya itu tidak memberikan informasi apapun terkait riwayat pembayaran. Sehingga di sini pengguna mulai bingung.
Ini di mana deh ngeceknya bingung banget. Dan mereka mulai menunjukkan frustasi di sini. Nah, ketika pengguna mencoba fitur bayar zakat dengan tujuan mengetahui di mana fitur riwayat pembayaran dapat diakses, mereka membuka fitur bayar zakat, lalu mereka mencoba-coba terlebih dahulu. Coba deh buka fitur bayar zakatnya dulu, biar tahu riwayatnya masuk ke mana. Lalu di sini mereka mulai menunjukkan emosi penasaran, harapan, dan masih ada sedikit rasa frustasi. Dan terakhir, ketika mereka menyadari bahwa riwayat pembayaran itu dapat diakses melalui email, eh, mereka akan membuka Gmail dan mereka mulai berpikir, pantas nggak nemu ternyata riwayatnya masuk email, ribet juga ya. Di sini perasaannya lumayan bercampur. Mereka tuh merasakan senang, lega dan bersyukur. Tapi di sini mereka juga merasakan kalau ada kerepotan atau sedikit keribetan dalam proses mencapai tujuan mereka. Nah, di sini ada tips poin kedua. Untuk akhirnya itu masih sama, kurang lebih sama di bagian sini. Tapi di sini kita bisa melihat user unique-nya. Nah, kemudian itu mulai membuka website dan mengenali fitur yang disajikan. Lalu dia berpikir kalau dia pernah bayar zakat di sini dan ingin melihat kembali, mengakses kembali riwayat pembayarannya. Di sini tidak menunjukkan emosi yang signifikan, hanya menunjukkan ekspresi biasa. Lalu di sini pengguna mulai kebingungan. Dia mengecek fitur bayar zakat untuk mengetahui kemana riwayat pembayaran disimpan. Dan emosi yang ditunjukkan di sini mulai tidak stabil, mulai dari dia frustasi, bingung, tegang, dan di tahap ketiga mulai ada harapan dan penasaran. Dan terakhir mereka lega bersyukur, tapi emosi saya di sini tidak ada kesenangan sama sekali. Nah, di responden terakhir, responden ketiga, pengguna itu menunjukkan emosi yang biasa-biasa saja dari awal sampai akhir. Yang artinya salah satu usability goals kita dari si satisfying itu tidak tercapai gitu. Karena dia tidak menunjukkan emotions yang baik. Dan juga dari ketiga responden tersebut kita melihat efisiensi waktunya itu tidak tercapai karena mereka harus explore terlebih dahulu bahkan membuka fitur yang seharusnya tidak perlu kita buka jika kita ingin melihat riwayat pembayaran. Nah, dari situ kita bisa melihat kalau kesalahan berulang. Tiga dari tiga user tersebut tidak menemukan fitur pembayaran di website Basnas. Dan tiga dari mereka juga melakukan scroll berulang kali pada navigation bar hanya untuk mencari fitur riwayat. Tiga dari mereka juga terpaksa membuka Gmail untuk menemukan bukti pembayaran yang telah dilakukan. Karena di dalam Gmail tersebut, mereka juga masih harus melakukan proses pencarian transaksi pembayaran mereka. Gitu. Selanjutnya, tiga dari tiga user mengalami salah klik pada fitur yang dikira berisi riwayat pembayaran. Dan tiga dari tiga user menyatakan tidak ingin menggunakan website Basnas kembali dan ingin mencari alternatif lain. Dua dari tiga user secara spesifik membuka fitur pembayaran atau bayar zakat dengan harapan mereka menemukan riwayat pembayaran di dalamnya. Lalu, dua dari tiga user merasa tampilan website terlalu bercampur aduk dan penuh konten yang tidak relevan dengan kebutuhan transaksi yang mereka ingin. Dari sini kita bisa mengklasifikasikan beberapa masalah. Yang pertama itu ada mental model mismatch. User datang dengan ekspektasi berbasis pengalaman di platform lain seperti e-banking, e-commerce, atau e-wallet yang selalu menyediakan halaman riwayat transaksi sebagai fitur utama mereka. Yang kedua itu ada ambiguitas label, di mana label fitur yang tersedia itu tidak secara eksplisit mengkomunikasikan fungsinya itu, sehingga menyebabkan user itu menebak-nebak dan melakukan trial and error pada fitur-fitur tersebut. Yang selanjutnya itu ada cognitive load tinggi. Pengguna itu dibebani proses pencarian yang panjang dan tidak terarah dan tidak intuitif. Ditambah keharusan berpindah platform dari website ke Gmail hanya untuk mengakses data transaksi yang seharusnya mereka dapat akses dengan mudah. Nah, selanjutnya ada navigasi yang membingungkan. Struktur navigasi tidak mencerminkan kebutuhan user yang sedang dalam konteks transaksi atau pembayaran. Ada faktor emosional. Ketidakpastian informasi itu menimbulkan keraguan dan menurunkan kepercayaan user terhadap sistem yang ada. Selanjutnya itu ada ketidakjelasan feedback sistem. Sistem itu tidak memberikan balik yang cukup setelah pembayaran dilakukan. Gitu. Nah, di sini ada top 3 UX issues priorities. Yang pertama itu ada fitur riwayat pembayaran tidak tersedia di website secara langsung.
Lalu, lalu fitur navigasi itu tidak mengomunikasikan fungsi secara eksplisit dengan baik. Dan yang terakhir, sistem tidak memberikan feedback hasil pembayaran yang memandu user mereka harus kemana untuk melihat riwayat transaksi mereka. Nah, dari sini kita bisa melihat persona map-nya. Kita anggap bahwa persona kita tuh merupakan orang yang telah mencukupi umurnya untuk membayar zakat, dan mereka itu merupakan orang yang rajin menggunakan internet, yang terbiasa menggunakan internet, sehingga mereka ingin membayar zakat melalui website atau platform online. Nah, eh, yang harus yang harus dilakukan atau yang harus website atau platform itu mampu lakukan adalah mereka dapat memudahkan pengguna memperoleh pembayaran zakat, menyediakan informasi riwayat pembayaran yang jelas dan mudah dipahami, membantu pengguna memastikan bahwa pembayaran zakat itu sudah tercatat di dalam sistem, dan memberikan akses cepat ke bukti pembayaran tanpa harus mencari di banyak halaman. Nah, sedangkan yang mereka sebenarnya alami di platform Basnas ini adalah tidak ada petunjuk yang jelas untuk mengakses riwayat pembayaran, dan pengguna harus mencoba beberapa menu terlebih dahulu sebelum menemukan informasi yang dibutuhkan. Riwayat pembayaran tidak mudah diakses dari halaman utama, dan pengguna harus membuka email untuk memastikan pembayaran sudah tercatat, serta tampilan website membuat pengguna ragu apakah data mereka tersimpan atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat point of view-nya, POV map. Di sini ada user yang mana usernya itu merupakan seorang end user atau puzaki menggunakan Jintaro, pengguna website Basnas yang ingin mengecek riwayat pembayaran zakat dengan mudah, namun tidak terlalu familiar dengan tampilan website karena hanya menggunakannya saat diperlukan. Yang Jentaro butuhkan adalah navigasi yang jelas agar dapat menemukan riwayat pembayaran dengan cepat tanpa harus membuka banyak menu atau mencari terlalu lama. Nah, insight-nya, navigasi yang kurang jelas membuat pengguna bingung dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan riwayat pembayaran. Dari sini kita bisa menarik beberapa pertanyaan yang tepat untuk How Might We. Nah, dari How Might We ini kita akan membagi ke tiga bagian. Yang pertama itu adalah Too Broad, yang kedua ada Just Right, yang terakhir ada Too Narrow. Nah, yang Too Broad atau masih terlalu general ini ada dua pertanyaan, yaitu how might we membuat website Basnas lebih mudah digunakan oleh pengguna. Di sini masih belum jelas bagian memudahkan itu bagaimana. Yang kedua itu ada how might we mempermudah pengguna dalam menemukan informasi di website Basnas. Nah, di sini juga masih belum jelas informasi apa yang ingin pengguna temukan di dalam website tersebut. Nah, yang kedua di sini ada too narrow atau terlalu sempit, sehingga masih sulit untuk dikembangkan ke depannya. How might we menampilkan riwayat pembayaran langsung di dashboard pengguna, dan ada how might we menambahkan tombol riwayat pembayaran di halaman utama website Basnas. Nah, yang akan kita pilih merupakan just right. How might we mempermudah pengguna menemukan riwayat pembayaran di website Basnas, dan how might we membuat navigasi website Basnas lebih jelas agar pengguna dapat menemukan riwayat pembayaran dengan mudah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, setelah kita evaluasi, yang akan kita evaluasi adalah pertanyaan yang ini, dan outcome-nya adalah kita mengambil how might we yang ini. Nah, dari situ kita bisa menganalisis apa saja kebutuhan pengguna, dan approach-nya itu apa, benefit yang akan mereka rasakan, dan competition-nya. Nah, di sini ada beberapa kebutuhannya. Di Jotaro ingin mengecek riwayat pembayaran zakatnya dengan mudah, namun bukti pembayaran hanya tersedia di email, bukan di platform Basnas. Pengguna juga harus berpindah platform dari website ke email hanya untuk menemukan informasi yang seharusnya bisa diakses secara langsung. Selanjutnya, kondisi ini terjadi setiap kali pengguna ingin memverifikasi, mencetak, atau mengecek status pembayaran zakat mereka. Dan kebutuhan utamanya, riwayat pembayaran tersedia dan mudah diakses langsung di dalam platform Basnas. Nah, prosesnya di sini kita dapat menghadirkan fitur riwayat pembayaran zakat di dalam akun atau dashboard pengguna pada website Basnas, lalu riwayat mencakup informasi yang relevan, dan fitur dapat diakses melalui navigasi utama. Dengan maksimal klik adalah dua klik dari halaman utama, sehingga tidak memerlukan pencarian yang panjang. Dan email itu tetap berfungsi sebagai notifikasi, namun bukan lagi satu-satunya tempat untuk mengakses riwayat pembayaran yang telah dilakukan. Nah, di sini ada benefit, pengguna itu tidak perlu berpindah platform, sehingga mereka dapat menghemat waktu dan mendapatkan pengalaman yang lebih seamless saat mengecek riwayat pembayaran. Nah, Basnas di sini meningkatkan retensi pengguna di dalam platform, membangun kepercayaan melalui transparansi transaksi, dan mendorong lebih banyak orang berzakat secara digital.
Pengalaman yang lebih baik berpotensi meningkatkan frekuensi pembayaran zakat secara online karena pengguna merasa lebih aman dan terkontrol. Nah, di sini ada beberapa saingan dari Basnas atau competition. Dari rumah zakat itu mereka sudah menyediakan berbagai transaksi atau transaksi yang langsung dapat diakses dari dashboard pengguna tanpa perlu cek email terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada aplikasi m-banking. Riwayat transaksi di dalam aplikasi m-banking merupakan fitur utama yang selalu terlihat begitu pengguna login standar ekspektasi pengguna digital saat ini. Nah, keunggulan solusi ini merupakan konteks spesifik zakat atau donasi umum dengan informasi relevan seperti jenis zakat, mustaki, dan status verifikasi syar'i. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan beberapa ide yang mana idenya itu bisa kita tempatkan di dalam dua kali dua matriks. Nah, di sini kita mendefinisikan aksisnya terlebih dahulu. Yang pertama ada x-axis, di mana aksis ini menggambarkan effort mulai dari low effort hingga high effort. Kedua, di akses kita menggambarkan impact atau pengaruhnya mulai dari low hingga high. Nah, di sini ada beberapa ide seperti shortcut widget di homepage itu low effort tapi impact-nya tidak terlalu besar. Lalu ada search bar global itu memiliki effort yang tinggi tetapi impact-nya itu masih low, masih rendah. Lalu di sini ada low effort high impact, menambah riwayat pembayaran, tombol lihat riwayat dikonfirmasi, link ke platform dari email notifikasi dan tooltip pendukung baru. Dan yang terakhir ada high effort dan high impact. Dashboard personal setelah login, halaman profil riwayat transaksi, dan fitur download cetak bukti pembayaran. Nah, ide-ide kuadran high impact, low effort diprioritaskan karena mereka itu memiliki impact yang besar dengan effort yang rendah. Dan mereka langsung menjawab kebutuhan pengguna tanpa membangun fitur baru dari nol semuanya. Memanfaatkan touch point yang sudah ada seperti navbar, halaman konfirmasi, dan email. Kuadran high impact dan high effort disukai untuk fase berikutnya karena memberikan pengalaman yang paling lengkap dan terpusat. Meski membutuhkan development yang lebih besar. Nah, shortcut di homepage dianggap pelengkap yang baik, namun bukan prioritas karena tidak semua pengguna melewatinya setiap sesi. Secara global juga tidak diprioritaskan karena effortnya yang tinggi dan low impact dan pengguna itu tidak tahu fitur yang ada itu cenderung dalam mencarinya. Dan juga fitur ini tidak memberikan solusi yang proaktif untuk masalah yang kita hadapi saat ini. Nah, di sini ada Wireflow law availability-nya. Jadi ini tuh kita gambarkan sebagai homepage dan kita bisa mencari itu dari pembayaran, lalu kita bisa masuk ke history pembayarannya dan di sini kita eh, bisa melihat gitu di dalam riwayat pembayaran itu ada apa saja. Kita bisa lihat apakah riwayat pembayaran yang telah berhasil ini kita unduh buktinya. Kalau iya kita unduh, jika tidak ya udah nggak usah. Dan kalau kita pilih transaksi, itu dia bisa kita masuk ke page transaksinya. Kalau tidak, kita bisa naik lagi ke page pembayaran. Nah, itu juga terintegrasi dengan ketika kita berhasil melakukan pembayaran, kita bisa langsung masuk ke dalam page riwayat transaksi. Nah, selanjutnya di sini ada high fidelity-nya. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita mulai dari homepage itu di situ kita bisa cukup tekan tombol riwayat dan kita bisa langsung melihat sumber pembayarannya secara terpusat. Dari situ merupakan keputusan pengguna untuk mengecek riwayat pembayaran mereka, entah ingin melihat pembayaran yang berhasil, untuk mengunduh buktinya, lalu ingin mencoba lagi untuk riwayat pembayaran yang masih gagal, dan untuk mengecek riwayat pembayaran mereka yang masih pending. Nah, kita masuk ke usability testingnya. Jadi metodologi testing yang digunakan adalah metodologi usability testing person atau random dengan pendekatan kualitatif. Tools yang digunakan adalah Figma, Prototype, dan Maze. Dengan jumlah total partisipannya adalah 3 partisipan. Nah, tas utama yang diberikan ada 3, yaitu pertama, user harus mencari transaksi yang berhasil dan membuktinya, lalu menyelesaikan transaksi yang masih pending, dan perbaiki transaksi gagal sampai selesai. Setelah tes selesai, itu dilanjutkan dengan wawancara singkat, yang mana di situ
user dalam memberikan pesan umum, penjelasan status, trust, saran, dan perbaikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan data, di sini ada beberapa limitasi data yang limitasi tersebut berupa durasi pengerjaan tidak sepenuhnya representatif akibat kendala teknis seperti lag saat load prototype, di mana kita menggunakan mesh di situ dan lag itu merupakan hal yang lumayan wajar. Nah, lalu ada satu partisipan yang sempat refresh beberapa kali karena bug yang terjadi yang di dalam mesh, bug yang terjadi di dalam mesh, sehingga mission 1 dan 2 itu tercatat 5 respons, padahal partisipan di sini hanya berjumlah 3 per 5 orang. Lalu analisis kita di sini difokuskan pada sukses rate dan mistake rate dan temuan kualitatif. Sehingga di sini average time-nya itu diabaikan karena beberapa kendala teknis dan bug yang tadi telah dijelaskan. Nah, untuk tas yang pertama, kita akan melihat sukses rate dan drop off-nya di sini. Jadi, tidak ada pengguna yang drop off atau berhenti di tengah-tengah. Sukses rate-nya juga 100%. Dan seperti yang telah dijelaskan ada kendala teknis sehingga di sini ada 5 respons. Nah, terus sukses matriksnya juga di sini 100% karena tidak ada pengguna yang drop out. Nah, tapi yang bisa kita lihat di sini pada screen 1 atau homepage dan screen 3, yang mana screen 3 ini merupakan screen ketika kita telah melihat di dalam fitur web pembayarannya. Ini merupakan salah satu yang mana pengguna itu harus mengunduh bukti. Dan mungkin di sini pengguna itu masih mengeksplor apa saja yang ada di dalam websitenya. Mereka melihat tombol-tombol sih sebelum mereka menemukan tombol reward pembayarannya. Di sini juga pengguna masih mencoba-coba klik hal yang lain, sehingga di sini terjadi 33% misklik. Nah, kita masuk ke tes 2. Untuk sukses rate-nya sendiri itu 100% tanpa adanya drop off. Dan kita lihat misklik rate-nya di sini hanya pada screen 1. Di sini pada tes 1 dan tes 2 itu dia konsisten misklik rate-nya itu berada di screen 1 di homepage. Nah, yang terakhir itu ada tes 3, sukses rate dan drop off-nya. Di sini tidak ada drop off, 100% sukses rate pada tes ini. Dan juga misklik terjadi pada screen 2, yaitu screen di mana transaksi itu terlihat. Nah, di sini ada temuan kualitatifnya. 3 dari 3 responden itu berkata kalau status transaksi itu sudah cukup jelas berdasarkan warna dan label. 3 dari mereka juga mengatakan bahwa informasi tentang transaksi sudah cukup. Dan mereka memberikan skor 5/5 untuk kemudahan. Dan di sini ada beberapa kutipan. Yang pertama tuh partisipan mengatakan bahwa labeling itu sudah cukup jelas karena faktor utama yang menjadi pembeda itu dari warna. Pembedaan warnanya itu tempat untuk membedain mana transaksi yang berhasil, mana transaksi yang pending, dan mana transaksi yang gagal. Dan mereka itu juga sudah cukup dan sesuai dengan apa yang diharapkan orang. Nah, tapi dari temuan itu kita juga menemukan beberapa pain point. Yang pertama itu pada trust, pada notifikasi bukti unduhan. Dengan 2/3 responden itu ragu, file sudah tersimpan, dan kebutuhan fitur share yang mereka inginkan. 2 dari mereka minta bisa langsung share bukti tanpa buka aplikasi lain. Lalu kita mendapatkan usulan untuk masking data sensitif, seperti nama pengirim dan nama penerima, namun masih di masking atau dibintangi, tidak sepenuhnya di review. Nah, dari situ kita mendapatkan rekomendasi perbaikan, yaitu memperjelas akses ke histori dari page. Lalu kita bisa menerapkan review bukti atau fitur share langsung dari notifikasi dan mempertimbangkan masking sebagai data sensitif seperti nama pengirim dan nama penerima. Nah, mungkin sekian pemaparan progres akhir proyek dari saya. Berikut ada link Drive yang mana nantinya itu dapat diakses. Di dalamnya terdapat beberapa bukti dokumentasi dari wawancara atau usability testing yang telah saya lakukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.